Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas Manajemen 3C Sore. NIM saya 190301045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang leverage dan struktur modal. Leverage Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh suatu perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan penggunaan leverage yang pertama, meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan dana. Itu dapat berupa modal sendiri dan juga dari hutang atau modal pinjaman. Yang ketiga, menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang menggunakan biaya tetap. Leverage ini timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap. Fungsi leverage. Esensi leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dari sebuah investasi. Semakin besar leverage, maka makin rendah pula syarat modal yang perlu disetorkan trading kepada akun tradingnya ke broker forex. Selain itu, leverage memperbesar daya beli modal yang disediakan trader. Umpamanya, kita menyetorkan deposit $200 Amerika Serikat. Jika kita memiliki leverage 1:100, maka setelah itu kita akan mampu bertrending seolah punya dana $20.000 Amerika Serikat. Sedangkan bila kita memiliki leverage 1:200, maka kita akan mampu trending seolah punya dana $40.000 Amerika Serikat. Atau jika memiliki leverage 1:1000, maka trending seakan punya dana $200.000 Amerika Serikat. Pentingnya leverage bagi perusahaan. A. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh operasi ekuitas. B. Untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tetap untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkatan bunga yang lebih baik. C. Untuk meminjam pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat mengolah sifat dari meningkatnya skala ekonomi. Untuk meningkatkan ROI dari modal yang digunakan dalam bisnis, leverage keuangan harus diperlakukan sebagai perhitungan resiko yang diaplikasikan dengan kondisi yang tepat untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Jenis-jenis leverage. Yang pertama ada operating leverage atau pengungkit operasi. Penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengukur biaya tetap dan variabel, serta dapat meningkatkan profitabilitas. Leverage operasi dapat mengukur perubahan pendapat atau penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan. Operating leverage ditentukan oleh hubungan antara sales revenue yang memperoleh perusahaan dengan laba besar, bunga dan pajak atau EBIT. Analisis operating leverage dapat membantu pinjaman perusahaan dalam mengambil keputusan sejauh mana meningkatkan penjualan pengaruh terhadap laba operasi perusahaan. Besar kecilnya operasi leverage diukur dengan degree of operating leverage atau biasa disebut DOL, dan dapat diukur dengan rumus DOL pada X sama dengan sekian persen perubahan EBIT dibagi sekian persen perubahan penjualan. Yang kedua ada financial leverage atau pengungkit keuangan. Besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk utang yang digunakan oleh perusahaan. Leverage keuangan mengukur
pengaruh perubahan keuangan operasi terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan per lembar saham. Oleh karena itu, leverage keuangan berkaitan dengan laba perusahaan sebelum bunga dan pajak serta pendapatan saham biasa per lembar. Financial leverage ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada financial struktur atau struktur keuangan, dan capital struktur atau struktur modal. Kelebihan dan kekurangan leverage. Kelebihannya, dengan adanya fasilitas dari leverage ini, maka transaksi bisa menjadi berlipat ganda jauh dari dana yang sesungguhnya kita miliki. Kekurangannya, untuk leverage ini resikonya kerugiannya sangat besar sehingga perlu pertimbangan utama lebih dari kemungkinan profit. Struktur modal. Struktur modal yang ditargetkan atau target capital struktur adalah bauran dari utang, saham preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Struktur modal merupakan komposisi pendanaan permanen suatu perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan, di mana struktur keuangan mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai aktivanya. Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan bauran sumber dana permanen dengan sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham, sehingga tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan dapat tercapai dengan baik. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dalam pengambilan. Yang pertama, penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh para pemegang saham. Namun, penggunaan utang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi. Resiko yang lebih tinggi akan menurunkan harga saham, tetapi ekspektasi tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan kenaikannya. Oleh karena itu, struktur modal yang optimal harus mencapai suatu keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga dapat memaksimalkan harga saham suatu perusahaan. Pendekatan struktur modal. Yang pertama, pendekatan tradisional atau traditional approach mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan mempergunakan jumlah utang atau leverage keuangan. Struktur modal dapat berubah agar dapat diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, pendekatan Modigliani-Miller Position atau MM, pendukung hubungan antara struktur modal dengan biaya modal, bagaimana yang dijelaskan berdasarkan pendekatan laba bersih operasi yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan dan juga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, pendekatan laba bersih operasi atau Net Operating Income Approach. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan atau KO tetap pada berbagai tingkat leverage. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Yang kedua, growth opportunity. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Yang keempat, profitabilitas. Yang kelima, resiko bisnis. 10 variabel yang mungkin akan berpengaruh pada struktur modal. Yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua stabilitas penjualan, yang ketiga tingkat pertumbuhan penjualan, yang keempat susunan aktiva, yang kelima
kadar resiko dari aktiva, yang keenam kebutuhan modal, yang ketujuh struktur saingan, yang kedelapan keadaan pasar modal, yang kesembilan sikap manajemen, dan yang terakhir sikap memberi pinjaman. Cara penerapan struktur modal ada dua. Yang pertama, low leverage dan high leverage. Low leverage merupakan formalisasi untuk proporsi utang lebih rendah daripada proporsi ekuitas. Misalnya, perusahaan memiliki total aset 1 juta, maka manajer akan mengatur jumlah uang sebesar 300 dan ekuitasnya sejumlah 700.000. Jika high leverage terjadi proporsi utang lebih tinggi daripada proporsi ekuitas, mungkin manajer akan mengatur jumlah utang sebesar 800 dan ekuitas sebesar 200 dari total aset sebesar 1 juta. Pentingnya struktur modal bagi suatu perusahaan. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa memperoleh harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi, resiko bisnisnya bisa dilihat. Seperti yang pertama, kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan adalah yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada struktur modal. Yang kedua, mempengaruhi harga saham. Setiap perusahaan yang terjadi pada struktur modal yang baik karena adanya perubahan pada utang ataupun ekuitas perusahaan akan berdampak pada mas saham perusahaan tersebut. Contoh struktur modal. Setiap perusahaan pada tahap awal berdiri pasti memerlukan modal atau penerapan struktur modalnya, dan pada saat akan memperluas usaha atau membangun usahanya, kemungkinan akan memperoleh perubahan struktur modal yang disebabkan oleh adanya perubahan modal dan tambahan modal. Sehingga ada dua hal yang harus diperlakukan perusahaan. Yang pertama, menemukan besarnya kebutuhan modal kuantitatif, dan keduanya menentukan sumber modal kualitatif atau jenis modal yang akan ditarik. Proses pertama dikatakan selesai sebagai proses kapitalis, sedangkan yang kedua dikatakan sebagai proses penentuan struktur modal. Untuk menentukan struktur modal, perusahaan dihadapkan pada berbagai variasi yang mempengaruhinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi leverage dan struktur modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.